Jalan perjuangan terkadang berbarengan melangkah di jalan yang sama. Tapi sisi lain, jalannya tidak selalu sama. Walaupun begitu, tentu punya tujuan yang sama, mempertahankan sebuah eksistensi demi kebersinambungan. Sama halnya dengan serikat-serikat lain, di mana juga dengan tegas menolak surat keputusan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bernomor 287 tersebut tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, di mana pengelolaannya di sebagian hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi di sejumlah provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu diserahkan kepada perorangan. Tetapi senior Imbauan Haryono Kusumo mengatakan bahwa PHS yang terbaik adalah PHBM, Manajemen Kolaborasi Masyarakat, Lembaga Desa Hutan, Lembaga Desa LMDH, dan Perhutani. Mestinya baju yang dipakai adalah baju yang sama, karena jika bajunya beda-beda akan gampang dikoyak. Kita bernyanyi, mengizinkan dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni. Meski sepi hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Rimba Raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba Raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba Raya, maha indah, cantik molek perkasa, menghibur hati susah, menyokong nusa dan bangsa. Rimba Raya mulia, disitulah kita kerja di sinar matahari. Gunung lembah berduri haruslah kita arungi dengan hati yang murni. Rimba Raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba Raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Pagi petang siang malam, rimba kita berseru. Bersatulah bersatu, tinggi rendah jadi satu, pertolongan selalu. Jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan diri. Ingatlah misa bangsa, minta supaya dibela oleh kamu semua. Rimba Raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Rimba Raya, indah permai dan mulia, Mahatama tempat kita bekerja. Hadirin dimohon duduk kembali. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu atas segala nikmat-Mu yang tiada henti terus-menerus melimpah kepada kami. Berikanlah kami keselamatan, kesehatan, umur panjang serta rezeki yang barokah. Jadikanlah momen ini sebuah silaturahmi yang ridhoi, awal dari kedatangan kami hingga ke rumah masing-masing nanti kita kembali. Ya Allah, ya Hakim, Engkaulah tempat berlindung bagi orang-orang yang mencari perlindungan. Engkaulah penolong bagi orang-orang yang mengharap pertolongan. Engkaulah pembuka dan penerang bagi hati yang tertutup. Ya Allah, seraya menyebut nama-Mu ya Allah. Siang ini Kamis 26 Mei tahun 2022 dalam rangka Rakernas Serimba Bertani di rumah Elabu. Lindungilah dan bimbinglah kami, ridhoilah tekad kami, berilah kami kesempatan, kekuatan, ketabahan, serta hidayah-Mu dalam menapak satu langkah yang akan kami lakukan, menyatukan tekad, menyamakan langkah untuk menjaga dan melestarikan hutan anugerah-Mu. Ya Allah, ya Alim,
Berikanlah petunjuk, bimbingan dan hidayah-Mu kepada para pengambil kebijakan, agar mereka selalu berjalan lurus pada jalan-Mu, tidak semena-mena terbelenggu nafsu demi kepentingan golongan tertentu, sehingga rela mengorbankan kelestarian hutan Jawa Madura yang kita banggakan. Salah satu jawabannya boleh ditanya ke beliau yang hadir waktu itu Pak Haji dengan Pak Haryono. Beliau cerita soal keluar masuk hutan. Saya sudah sampai Kangean, dulu Pak Kang orang pertama, saya yang kedua. Terus jadi saya itu nggak kalah sama rimbawan. Kerimbawan saya itu lebih dari yang lain. Dan nanti saya pulang bakso itu balik berbalasnya lebih bawah. Tapi dia tidak menghayati rimbawan itu apa. Nah kalau dia menyanyi tinggi rendah jadi satu, bersama kita bilang, saya memberikan maksudnya patriotisme rimbawan yang harus kita sandang termasuk LMDH, harus membela hutan. Nek perlu mati pun kita siap. Jadi bukan hanya sekedar hutan bisa marai mangan, bisa marai warok. Bukan saja, hidup kita itu tergantung rimba. Rimba itu adalah tulang punggung atau kita bilang sistem dari penunjang kehidupan itu adalah limbaan. Jadi tidak bisa dihindarkan. Apalagi kalau orang punya jabatan, apalagi dokter uji, direktur dan sebagainya, terus merasa masih kurang. Tuhan itu memberi kita amanah yang besar bahwa kita ini sebagai orang rimba, orang hutan itu sampai mati tetap orang hutan, meskipun bukan dirut, meskipun bukan mantri, meskipun bukan termasuk LMD itu adalah orang yang berkecimpung di hutan, itu adalah rimbawan. Jam isoma harus istirahat dulu, kemudian sholat makan gitu. Tapi ya makan dulu. Nah, sepertinya acara masih akan berlanjut seperti itu sahabat meditasi. Dan sudah banyak tadi yang sampaikan sama Pak Kang Soto, salah satu mantan direktur utama perhutani itu Pak Surya Bayu. Saya baru tahu nama lengkapnya barusan. Lagi makan nggak bisa ngobrol, silahkan makan dulu. Mari kita makan. Pak Trans itu tadi ngasih wejangan bahwa harus kompak gitu, serimba itu Kang gitu ya. Jadi kekompakan itu mungkin bisa di. Kita mah kompak ya dari dulu ya. Dari dulu kompak ya. Sejak 2017 kita kompak. Kompak banget. Hanya ini. Terlihat dari apa kekompakannya? Hah? Terlihat dari apa? Jadi gini, kekompakan kita itu meskipun tanpa biaya, makan seadanya, tidur di emperan, ya lah. Pernah kita lalu untuk mendirikan serimba itu bukan dengan biaya yang banyak, dengan semangat kebersamaan bulan itu, dengan kekompakan. Iya benar. Ayo makan dulu. Oke, usahakan. Mas, saya tanya sampean Mas. Acara-acara seperti ini kayaknya mesti intens gitu. Paling enggak ya secara periodik berapa bulan sekali? Itu ada sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Secara periodik. Situ yang biayain ya? Enggak. Di DPD nih, untuk DPD. Di DPD. Di DPD Mas. Oh di DPD ya? Iya, di DPD untuk daerah itu bisa sebulan sekali. Yang Nanti untuk DPP bisa per 3 bulan, per 3 bulan. Ini baru setengah sesinya kan baru nyatu sini. Apa yang udah didapat tadi yang disampaikan? Yang didapat dari Episode-nya apa gitu? Episode-nya itu tergantung judulnya di sini ada penyelamatan hutan, penyelamatan hutan Jawa dan Madura. Di sini, nah kita serimba di sini peduli terhadap penyelamatan hutan Jawa dan Madura. Makanya kita kumpul dengan senior-senior, dengan anggota-anggota dan juga elemen-elemen yang lain untuk penyelamatan tersebut. Dan itu sebagai misi kita yang pertama kali ya, karena ada tiga misi tuh, ya. Misi saya yang pertama itu menjaga kelestarian eksistensi hutan Jawa Madura. Whatever it takes, even dead. Oh, of course. Yeah. Yakin? Sure. Mantap. Sahabat Tasik, sekarang saya lagi bareng sama Akang apa Mas ya? Karena
karena kita lagi dari Jawa. Mas ya, Mas dengan naon. Mas Sam Charles ini adalah ketua umumnya Serimba PHT. Ini dengar-dengar tadi sama Mbak Ida sudah disampaikan bahwa latar belakang didirikan itu ada unsur apa? Unsur campur tangan Mas Bayu ya? Ya, Kang Bayu ya. Tapi saya pengen dengar langsung dari ketua umumnya sendiri, gimana sih latar belakang Serimba ini? Serimba ini berdiri adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak mempunyai titel, orang-orang yang berada di grassroots, orang-orang yang ada di akar rumput, yang kemudian bersatu, pengen kemudian kami ini loh juga karyawan perhutani, ya, yang selama ini ada 2 senior kami di atas kami tidak pernah memperhatikan, sehingga kami membentuk suatu serikat yang kemudian memberikan suasana yang berbeda bahwa kami ini juga bisa berorganisasi. Gitu. Kami ingin menunjukkan bahwa kami di grassroots ini juga berprestasi sebenarnya. Dan kalau serikat walaupun misalnya di bawah satu atap juga kan nggak masalah. Nggak apa-apa kalau kemudian membuat serikat 2 atau 3 kan itu kan secara undang-undang itu dibenarkan, dibolehkan gitu. Sehingga kami waktu itu deklarasi di Batu Raden tahun 2020 ya, di Batu Raden sudah 2 tahun ya, 2 tahun. Oke. Nah ini menarik apa yang disampaikan tadi sama Pak Trasoto ya gitu ya, bahwa hutan Jawa ini perlu diselamatkan. Ya betul. Dari pakaian akal memuliakan hutan tanpa kecurangan. Kecurangan. Ya, tanpa kecurangan. Nah, indikasinya apakah hutan ini ada yang mencurangi gitu kan? Kalau kemudian mencurangi artinya gini, bukan dalam arti gini. Memuliakan pohon seperti yang dikatakan tadi bahwa kita harus menjaga, memuliakan pohon itu menjaga. Nah, untuk menjaga, memuliakan pohon ini, jangan melakukan kecurangan, kan gitu. Kalau sekali kita melakukan kecurangan, itu memuliakan pohon menjadi slogan aja. Nah, gitu. Jadi itulah kemudian kenapa kemudian ada slogan di sini bahwa mari memuliakan pohon ya, tanpa kecurangan, kan gitu. Dengan cara apa, Kang? Dengan cara ya kita tetap ya menjaga hutan, ya menjaga eksistensi hutan yang ada di ini, terus kemudian kita bekerja, jangan ada kecurangan. Yang dulu udahlah, sekarang kita dalam kondisi sekarang ini perhutani dituntut untuk kemudian ya kan, menunjukkan orang melihat bahwa perhutani ini banyak kekeliruan, banyak ininya kan gitu. Oke lah, perhutani pernah mungkin seperti itu, tapi kemudian perhutani sekarang bangkit untuk menunjukkan bahwa inilah perhutani kan gitu. Yang kemudian bapak-bapak semuanya mengatakan bahwa perhutani nggak bisa apa-apa. Oke gini, kalau saya melihatnya bahwa sosok Kang Sam ini juga sebagai pegiat lingkungan mungkin nggak harus NGO kan, nggak harus lembaga swadaya masyarakat tertentu kan, seperti itu kan. Karena memang tadi spiritnya bagaimana kita memuliakan hutan tanpa kecurangan, kemudian lagi tadi ada sedikit doktrin atau apa bahwa it take where it take gitu, ya kan, kesukaan apapun kita ambil gitu, buat menyelamatkan hutan kan. Ini spirit ini kayaknya mesti dispirikan ke teman-teman milenial kan. Harus, bahwa sekarang gini, bahwa kami ini sudah kami pengen kemudian semua tahu bahwa hutan ini adalah paru-paru dunia, kan gitu. Ibaratnya kita nggak punya paru-paru nih, atau kemudian ada kanker di paru-paru. Kalau kemudian dirusak, diambil ataupun dirusak paru-paru kita ini, maka kita tidak bisa bernapas. Lambat laun kita akan mengalami kepunahan. Kita akan mati kalau ibaratnya di paru-paru tadi. Manusia akan mati kalau tanpa paru-paru. Jadi marilah kita semuanya menjaga hutan kita, baik dari apakah itu orang dari kehutanan, apakah itu pencinta lingkungan, apa dari masyarakat kan gitu. Karena hutan ini di Jawa terutama ini langsung berhadapan langsung atau berdekatan langsung dengan masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman. Masyarakat yang dulu ya, yang sudah katakanlah umur sekitar 40 tahun ke atas, itu mereka memahami, tapi anak-anak milenial ini perlu kita beri pemahaman bahwa hutan
adalah paru-paru dunia yang perlu kita jaga seperti kita menjaga kesehatan kita. Oke, sok jargonnya sesingkat mungkin Kang, dalam beberapa kata. Ayo gimana gitu. Ayo kita menjaga hutan, ayo kita melestarikan hutan untuk tujuan dunia yang sehat. Yang sehat ya. Oke, dengan cara ya kita menanam, kita memperhatikan jangan melakukan penebangan atau mengedukasi kepada orang yang tidak tahu tentang fungsi dari hutan. Atau speak up juga misalnya di sosial media kalian berkibar. Ya kita kan? harus kemudian sekarang adalah era medsos. Ayo kita gaungkan bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Hutan harus tetap lestari. Hutan harus tetap ada, jangan dialihfungsikan. Oke, thank you Kang. Sama-sama. Yuk, salam lestari. Alright sahabat meditasi, sekarang saya berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Pak Transtoto, salah satu mantan direktur utama Perhutani Pak ya? Ya. Perum Perhutani Pak. Perum Perhutani ya. Itu sampai tahun berapa Pak pensiun? Saya 2005 sampai 2008. 2005 sampai ya. 2008. Boleh bicara Pak pengalamannya sedikit saja di Perhutani Pak? Kalau pengalamannya banyak, sebenarnya malah ada tulisan ya, sebenarnya bisa dibaca. Daripada saya bawa di sini, paling nggak sedikit prestasi perhutani, bukan saya ya, yang kerja mereka ini. Jadi sebetulnya perhutani itu waktu saya mau masuk, saya itu kan berasal bukan dari perhutani. Saya ini adalah pegawai kehutanan. Sejak kecil saya sejak mahasiswa itu saya selalu di Perhutani untuk praktek, dan setiap orang selalu ingin kalau jadi ADM saya ditelepon. Artinya kenapa? ADM itu di Perhutani kan dianggap sudah panglima perang, jadi orang hebat. Terus saya bilang saya tidak akan jadi ADM. Loh kenapa? Karena saya mau jadi dirut. Jadi saya waktu masih mahasiswa guyon, tapi jadian selalu. Iya. Jadi betul ya Pak, sangkaan sama pikiran itu create on mind tuh luar biasa Pak ya? Orang Jawa itu punya ilmu. Tuhan itu bukan di langit, bukan di mana-mana. Akan menjadi diri kita itu kalau kita sudah bisa ngucap menyatukan pikiran, ngomongan antara Tuhan sama kita. Contohnya seperti tadi itu, kalau Bapak misalnya mengatakan wah bisa punya rumah, tidak akan bisa. Tapi kalau sudah mengatakan, wah saya biar ini nggak usah, saya mudah-mudahan 2 tahun lagi punya rumah, jadi punya rumah. Oke baik Pak, sekarang kita ke soal Rakernas hari ini ya, Rakernas Rimba PHT. Temanya ini kan menyelamatkan hutan Jawa dan Madura. Ini pasti kaitannya dengan apa yang sudah diselesaikan atau belum ya? Ini baru dipermasalahkan. Baru dipermasalahkan. Jadi KHDPK itu bukan mendadak tadi dikatakan sekarang ditarik. Ini sudah proses hampir 7 tahun lebih terjadi begini, bahkan lebih ya. Bahwa sebenarnya proses ini adalah proses pembusukan yang sudah pernah saya lihat. Bagaimana mereka mulai dari namanya peraturan bersama 4 menteri, ada Menteri Dalam Negeri, PU, Kehutanan, dan BPN, merancang untuk pembagian hutan. Waktu itu di luar Jawa, namanya TORA, yaitu tanah untuk objek reforma agraria. Awalnya itu 12,7 hektar. Lah, mencari lahan seperti itu, biarpun katanya orang luas, di luar Jawa itu sulit. Nah, termasuk di Jawa itu juga mau ditarget, lupa saya berapa. Nanti saya tanya teman-teman. Akhirnya orang malah fokus ke Jawa, di mana saya katakan waktu itu sudah pensiun bukan di Perhutani. Ini orang bikin kerjaan, artinya mencari tanah di Jawa seperti seseorang disuruh mancing di lautan atau di kali, tapi nggak dapat. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia mancing di kolam ikannya sendiri atau di akuarium.
Ya tentu, makanya terdapatlah waktu itu program namanya IPHPS. Itu awalnya perhutanan sosial. Itu sudah ribut. Nah untuk PHP, per PS yang hanya 2.400, ya sekitar 2.400 hektar, itu harusnya kan harus cepat. Itu aja bisa tercapai petanya hanya dapat 1,2 1.200 hektar dari 2.400 maaf. Itu pun sudah 3 tahun baru dapat. Artinya apa? Ada konflik kan? Konflik lahan dengan masyarakat desa yang bukan LSM luar itu. Nah, itu baru 1.200. Ini KHDPK itu 1,1 juta hektar. Ya. Kalau dikerjakan dengan cermat, bahwa harus panggil orang, konsultasi, diukur, itu bisa berapa puluh tahun nanti. Bisa, enggak. Jadi ini kan sudah sesuatu yang ajaib. Sampai saya bilang nih, kacau nih kalau begini. Nah, sedangkan dengan dikurangi jadi 1,1 juta, tanah petani menjadi tinggal hanya 1,23 lah nanti. Tentu akan mengurangi lindung petani. Sedangkan dari 1,1 itu 500.000 hektar hutan lindung. Hutan lindung itu aturannya Pak, tidak boleh diinjak manusia karena dia untuk peresapan air hujan supaya tidak erosi dan banjir. Ini malah dijadikan KHDPK yang akhirnya secara fisik akan rusak, pasti rusak karena sudah pengalaman sekarang. Ini belum sah saja sudah disewa-sewakan, sudah hilang. Nah karena itu harus hanya caranya beberapa. Satu, KHDPK dihentikan, dicabut atau diperbaiki dengan cermat dan mengikuti syarat-syarat pematangan sampai selesai. Nah, kalau pematangan saya itu bisa 25 tahun, nggak ada tadi kan. Tapi perhutani pun mau dipelekoto, artinya dijadikan apa ya, PT, dari perum jadi PT, kan lain beda. Kalau jadi PT dia nggak usah mikir rakyat, nggak usah mikir lingkungan. Itu kan nanti akhirnya kalau perusahaan apa, perhutani gimana kan pasti. Yang saya lihat di masyarakat ini Pak, sebenarnya sudah ada gejolak Pak di masyarakat. Sudah ada gejolak. Sudah mulai. Konflik di Karawang juga terjadi kan? Ya, konflik. Termasuk yang saya alami di Lembang. Di Lembang itu saya karena berusaha dengan teman-teman membuat wisata sekitar 50 hektar kan ada persoalan, kita hentikan dulu 2-3 bulan. Selesai itu habis. Sudah dimasuki orang dari mana-mana. Artinya apa? Ada orang luar masuk mengaku orangnya dari siapa yang terhebat di Indonesia, dan buktinya perhutani juga tidak berani berbuat. Artinya ada larangan untuk menahan masuknya orang lain. Nah kalau ini terjadi, apalagi kalau Jawa Barat itu tempat yang banyak hujan, banyak gunung, itu paling bahaya. Yang namanya sementara yang kita punya tuh sedikit aja ya, ada di dataran atas aja, di dataran tinggi kan. Tapi itu tempatnya hujan jatuh. Dan itu kan melimpas. Kalau udah melimpas, bagaimana kaitan dengan waduk dan sebagainya itu nanti susah nanti. Nah, itu belum Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya. Jadi saya katakan, saya tulis sudah di koran, bahwa di media juga, bahwa hutan Jawa itu perlu luas yang lebih dari sekarang. Yang sekarang cuma 16%, dikurangi separuh, tinggal 8. Sedangkan menurut Undang-Undang 30 itu tidak cukup. Untuk Jawa, luar Jawa boleh, tapi Jawa tidak cukup. Apalagi kalau misalnya dialihfungsikan ya. Nah, dialihfungsikan artinya udah bukan hutan toh. Jadi itu masalahnya Pak. Sehingga secara teknis, secara kebutuhan lingkungan, memang tidak layak ada KHDPK. Oke, saya tadi menarik sekali apa yang Bapak kenakan, memuliakan hutan tanpa kecurangan. Ya, jadi memuliakan itu diperas dari sari, kalau nanem sampai jadi. Artinya kalau ada yang mati diganti, ada yang harus dikurangi, sehingga dimuliakanlah hutan. Hutan itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena hutan itu adalah inti lingkungan hidup. Hutan itulah yang disebut sebagai sistem penunjang kehidupan. Jadi life supporting system itu hutan. Silakan, jadi Pak. satu yang paling diperhatikan adalah kalau saya sebagai orang hutan, sebagai orang yang menjaga lingkungan atau hutan itu harus dijaga. Itu tidak hanya untuk tahun depan, tapi untuk seumur hidup.
karena dia akan menjaga siklus hidrologi. Nah kemudian juga seluruh kehidupan itu melalui hutan semuanya, tidak ada yang tidak. Nah karena itu perlu sekali air, erosi, petani juga kalau banjir atau erosi dia jadi miskin, ini semua ada. Karena itu penting. Nah sekarang saya akan sampai satu aja. Keprihatinan saya adalah di hutan itu tanah yang perlu direhabilitasi itu sudah seluas 60 juta hektar. Nah kalau itu dikerjakan, ditanemin setiap tahun itu misalnya, itu perlu 250 tahun. Kalau dibiayai perlu 8.500 triliun. Jadi kita akan begini terus. Nah kalau hutan ditambah terus jadi tambah rusak, itu makin kacau. Maka kita harus menambah hutan, menjaga, memuliakan itu. Tapi ada satu yang mungkin harus tahu, yaitu memuliakan harus tanpa kecurangan, tanpa kejujuran, rusak. Jadi terus terang lagi yang rusak siapa? Ya manusia, ya orang perhutani, ya orang luar, ya cukup termasuk pemerintah juga membuat kebijakan yang ya kayak sekarang ini. Gitu. Baik Pak Trans, terima kasih waktunya. Sementara itu. Semangat pagi. Serinda Jaya. Serinda Jaya. Serinda Jaya. Yes. Terima kasih. Dari berbagai tanggapan yang saya lihat, ya, itu ada yang mengatakan udah KDPK bisa intensifikasi, udah apa-apa KDPK berhutan air saja dan seterusnya. Jadi tanggapan itu macam-macam, ya. Tapi saya akan menyampaikan, ya, ini bukan pendapat yang saya sampaikan ini, bahwa Bapak, Mas, Mbak, ya, ini berdasarkan sebuah fakta, ya, dari dokumen. Saya punya dokumennya, ya. Dokumen dari kantor staf presiden. Bahkan dokumen itu dibuat sebelum T39. Ya, jadi KDPK ini benar-benar sebuah malapetaka bagi perhutani. Ya. Artinya apa? Artinya ini bukan main-main. Ya. KDPK itu malapetaka. Jadi tidak apa-apa, tidak mungkin tidak apa-apa. Ya. Ya, sebagai contoh misalkan, ya, perhutani baik-baik saja karena meskipun KDPK karyawan tidak SK 287 dan KHDPK, seperti apa Serinda menyikapi untuk menyelamatkan hutan Jawa dan Madura ini. Jadi tidak hanya slogan, tidak hanya tulisan, tetapi kenyataan yang harus kita persembahkan untuk menyelamatkan hutan kita yang kita cintai. Semangat pagi, semangat pagi, semangat. Orang-orang yang sering berinteraksi dengan hutan pasti akan merasa kesedihan bagaimana hutan itu berkurang, mengalami kerusakan, terjadi degradasi, dan lain-lain. Kegiatan manusia apa sih yang tidak merusak? Dan terbayang tidak jika populasi manusia ini terus bertambah, mendekati 9 miliar misalnya, prediksinya di tahun 2030. Betapa peran hutan menjadi sangat lebih penting dari sebelumnya atau dari sekarang. Hutan menjaga udara, tanah, dan air tetap sehat. Hutan juga memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi saat ini. Misalnya, climate change, perubahan iklim. Menghilangkan kelaparan, dan juga membuat pembangunan masyarakat perkotaan dan pedesaan berkelanjutan. Begitu banyak makanan, begitu banyak bahan bangunan, seperti kayu, bahan bakar, obat-obatan, dan ini diperuntukkan untuk lebih dari sepertiga populasi dunia. Dan hutan juga melindungi lingkungan yang menyerap 2, sekian miliar ton karbon dioksida per tahun dan membantu menghadapi perubahan iklim. Hutan adalah pendukung kehidupan, penting untuk mengelola hutan secara berkelanjutan yang hanya dapat dicapai melalui pemahaman hutan yang lebih baik.